Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari S8I kelompok 9 mata kuliah jaringan syaraf tiruan akan mempresentasikan materi algoritma perseptron dan membangun jaringan perseptron. Sebelum saya mempresentasikan materi algoritma ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman sebagai presenter dan simulator. Lalu ada Ratih Romaito Silitonga sebagai pencari materi dan membuat PPT. Ada pula Dimas Ramadan sebagai sesi tanya jawab. Apa itu algoritma perseptron? Metode perseptron merupakan bentuk jaringan syaraf tiruan yang digunakan untuk mengklasifikasikan suatu tipe pola tertentu yang sering dikenali dengan pemisahan linear. Perseptron menggunakan laju pembelajaran untuk membantu proses pembelajaran dan threshold untuk nilai batas pembelajaran. Perseptron biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan suatu tipe pola tertentu yang sering dikenal dengan pemisahan secara linear. Algoritma yang digunakan oleh aturan perseptron ini akan mengatur parameter-parameter bebasnya melalui proses pembelajaran. Fungsi aktivasi dibuat sedemikian rupa sehingga terjadi pembatasan antara daerah positif dan negatif. Garis pemisah antara daerah positif dan daerah nol memiliki pertidaksamaan adalah W1 kali 1 tambah W2 kali 2 ditambah B lebih besar. Sedangkan garis pemisah antara daerah negatif dengan daerah nol memiliki pertidaksamaan adalah W1 kali 1 ditambah W2 kali 2 ditambah B lebih kecil. Misalkan kita gunakan pasangan vektor input S dengan vektor output T sebagai pasangan vektor yang akan dilatih, maka algoritmanya inisialisasi semua bobot dan bias, atau dalam kurung untuk sederhananya set semua bobot dan bobot bias sama dengan 0. Set learning rate adalah 1 dalam kurung 0 lebih kecil dari 1. Selama kondisi berhenti bernilai false, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Untuk setiap pasangan pembelajaran S strip T kerjakan. A. Set input dengan nilai sama dengan vektor input XI sama dengan XI. B. Hitung respon untuk unit output. Selama kondisi berhenti bernilai false, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Y underscore in sama dengan B tambah XI WI. Y sama dengan jika Y lebih besar dari 0 adalah 1. Jika min 0 lebih kecil Y lebih kecil 0, maka adalah 0. Jika Y lebih kecil dari 0 adalah min 1. C. Perbaiki bobot dan bias jika terjadi error. Jika Y tidak sama dengan T, maka WI baru sama dengan WI lama ditambah kali T kali XI. B baru sama dengan B lama ditambah kali T. Jika tidak, maka WI baru sama dengan WI lama, B baru sama dengan B lama. Tes kondisi berhenti. Jika tidak terjadi perubahan bobot pada I, maka kondisi berhenti true. Namun, jika masih terjadi perubahan, maka kondisi berhenti false. Pelatihan perseptron, misalkan S adalah vektor masukan dan T adalah target keluaran, A adalah laju pemahaman learning rate yang ditentukan, 0 adalah threshold yang ditentukan. Maka algoritma pelatihan perseptron adalah sebagai berikut. Inisialisasi semua bobot W dan bias B, tentukan laju pemahaman A. Untuk penyederhanaan, biasanya A diberi nilai 1 selama ada elemen vektor. Masukkan yang respon unit. Sumber Fernandia Rizky Hartanti dan Adi Pujianta 2014. 1. Jika Y lebih besar 0, Y sama dengan 0. Jika min 0 lebih kecil Y lebih kecil 0. 1. Jika Y lebih kecil min 0 dalam kurung 1. WI baru sama dengan WI lama ditambah W dalam kurung I sama dengan 1 titik N dalam kurung 2 dengan W sama dengan ATXI dalam kurung 3. B baru sama dengan B lama ditambah B dalam kurung 4 dengan B sama dengan AT dalam kurung 5.
Besarnya impuls yang diterima oleh Y mengikuti fungsi aktivasi Y sama dengan F dalam kurung net. Apabila nilai aktivasi cukup kuat, maka sinyal akan diteruskan. Nilai fungsi aktivasi keluaran model jaringan juga dapat dipakai sebagai dasar untuk mengubah bobot. Sumber Muhammad Arifin, DKK 2018. Sekian dan terima kasih.